Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dila Indah Pratiwi dari Manajemen 1 Regular B semester 4. Kali ini saya akan membuat suatu video untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester yang dibimbing oleh Bapak Iqbal Ahmad di mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu ada 4 materi yang akan saya bahas, di mana sebenarnya 4 materi ini saling berkesinambungan. Nah, untuk info lengkapnya kita akan bahas satu-satu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, teknologi informasi dan sistem informasi. Yang kedua, hardware dan software. Yang ketiga, pengambilan keputusan dan sistem penunjang keputusan di level manajemen. Dan yang keempat, data, informasi, dan pengetahuan. Kita akan bahas satu persatu. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu teknologi informasi dan sistem informasi. Nah, teknologi informasi ini biasa juga disebut dengan TI, IT, yang bermakna atau yang berartikan teknologi apapun yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengelola, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Nah, apa sih perlunya dari teknologi informasi ini? Ada tiga. Yang pertama, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Yang kedua, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen seperti planning, organizing, directing, actuating, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yakni pengaruh globalisasi. Kita masuk ke sistem informasi. Sistem yaitu sekumpulan elemen, informasi yaitu data yang telah diolah. Nah, apa sih sistem informasi? Sistem informasi yakni suatu sistem yang digabungkan antara efektivitas atau aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dalam kegiatan operasinya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hardware dan software. Kalian pasti tahu apa itu hardware, apa itu software. Nah, mereka berdua ini saling berkaitan. Yang pertama, hardware atau yang biasa sering disebut dengan perangkat keras, di mana perangkat ini terdiri dari input dan output yang memiliki fungsi masukan data ke dalam suatu sistem, di mana biasanya hardware ini ada bentuknya dan dapat dilihat. Contohnya, ada mouse, ada keyboard, ada USB, dan lain-lain. Nah, kalau ada hardware pasti ada software. Nah, software itu yakni perangkat lunak, di mana perangkat ini berbentuk seperti data, program, atau file yang bisa dibaca, namun tidak memiliki wujud. Nah, contohnya aplikasi. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke materi ketiga, di mana materi ketiga yaitu pengambilan keputusan dan sistem penunjang keputusan di level manajemen. Nah, pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental yang membawa seseorang terlibat ke dalam pemilihan suatu rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah. Nah, tahap-tahap dari pengambilan keputusan itu yang pertama, kita harus mengartikan masalah tersebut dengan jelas dan detail. Nah, setelah itu kita akan buat daftar-daftar masalahnya. Nah, dari daftar masalah tadi kita akan identifikasi dan kita kelompokkan bagian-bagian dari masalah tersebut. Nah, yang terakhir akan kita pastikan kembali dari data yang kelompok itu untuk kita uji ke alat penguji pemecahan masalahnya. Nah, sistem penunjang keputusan selanjutnya yaitu sistem yang dapat membantu pada suatu pengambilan keputusan, di mana sistem ini yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah. Tadi di atas sudah ada tahap-tahapnya dan sekarang sistemnya. Setelah kita melakukan tahapnya, kita akan menggunakan sistem penunjang keputusan ini untuk membantu menyelesaikan masalah yang tadi. Nah, materi yang terakhir yaitu data, informasi, dan pengetahuan. Nah, menurut saya dari data, informasi, dan pengetahuan ini saling berkaitan karena apa? Mereka ini sebenarnya saling mutualisme, di mana kalau sudah digunakan yang data, maka akan menghasilkan informasi, maka akan menghasilkan pengetahuan. Kita akan bahas satu-satu. Data. Data itu merupakan hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian. Contohnya ada berbentuk teks, ada berbentuk video, ada berbentuk audio, ataupun data-data ilmiah lainnya.
Nah, dari data hasil observasi tadi, muncullah suatu informasi. Informasi yaitu hasil dari data yang diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan suatu pengetahuan. Nah, contohnya seharusnya informasi itu berdasarkan suatu fakta, kejelasan, berdasarkan ketepatan waktu, dan emang fakta dari lapangan yang sesungguhnya. Nah, dari informasi yang ada ini, yang sudah diolah menjadi data ini, akan kita lanjut menjadi suatu pengetahuan di mana pengetahuan itu memiliki arti informasi yang diinterpretasikan dan berprasangkaan dengan fakta. Maksudnya, dari data yang telah diolah ini akan menjadi suatu informasi, dan dari informasi yang sudah terperinci, dan sudah sesuai fakta akan menghasilkan suatu pengetahuan yang akan digunakan oleh kita dalam melakukan suatu pengambilan keputusan ke depannya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Run, run, fighting, management.